dalam kultur gereja kita, baptisan itu biasa dilakukan 1 semester 1 kali, betul ya? Saudara-saudara, baptisan itu seringkali kita menganggapnya sebagai, oh ini mohon maaf ya, dalam kultur tradisi bergereja, sebagian orang menganggap baptisan itu wajib kalau sudah umurnya. Kalau di gereja kita umur 16, udah 16 tahun, ya udah ikut katekisasi. Terus apa? Dibaptis. Saudara, ketika saya mengajar katekisasi, saya berulang-ulang mengatakan kepada anak-anak. Biasa di kelas pertemuan pertama saya bilang begini, saya tahu sebagian dari kalian datang ke kelas katekisasi ini kalian tidak tahu. Barusan tadi siang baru dikasih tahu, kamu ikut katekisasi. Hah? Apaan katekisasi? Ikut aja, kamu udah umurnya. Nah begitu biasanya, betul ya? Oh enggak terjadi di sini saudara. Terjadi di gereja lain di luar sana. Jadi mereka bingung, ngapain katekisasi? Iya, karena kami nanti mau dibaptis. Hah? Dibaptis? Iya, pokoknya ikut dibaptis. Supaya sah Kristen. Bahkan mungkin dibalik perkataan sah Kristen supaya masuk surga, supaya dibaptis, gitu ya. Dibaptis supaya masuk surga. Saya mengatakan kepada teman-teman ini, saya bilang, dalam kelas katekisasi ini, saya menegaskan kepada teman-teman semua bahwa selesai katekisasi Anda akan dikasih pilihan mau dibaptis atau tidak, dan saya menganjurkan Anda untuk tidak cepat-cepat ingin dibaptis. Kenapa? Karena dibaptis itu atau pembaptisan itu adalah sebuah sakramen kudus. Maksudnya sakramen kudus itu apa? Sakramen yang tidak diobral-obral. Saya ulang, tidak diobral-obral kepada semua orang. Karena bagi mereka yang mau dibaptis, mereka harus punya pengertian satu hal begini. Ketika mereka dibaptis, dalam tradisi gereja tertentu dibaptis itu di selam ya, dimasukkan ke dalam air. Itu berarti kata Paulus, kamu mati bersama dengan Yesus, dikuburkan, lalu kemudian dibangkitkan, keluar dari air, dibangkitkan dalam hidup yang baru. Jadi Paulus mengatakan bahwa baptisan itu artinya kita itu mati bersama Yesus, kita bangkit bersama Yesus. Kita hidup baru dengan Yesus. Jadi orang yang dibaptis adalah orang yang mengalami kehidupan yang baru. Meninggalkan hidup lama. Mati, dosa-dosanya mati, udah dikubur. Dan dia hidup baru. Paulus selalu mengatakan dalam kebaptisan itu kita hidup manusia lama kita tuh disalibkan bersama dengan Yesus. Lalu kemudian hidup baru bersama dengan Yesus. Saya bilang kepada anak-anak, saya mengatakan kalau kamu belum siap hidup baru, tidak usah baptis. Kalau kamu belum siap untuk hidup baru, belum siap untuk meninggalkan dosa, oke kok. Sebenarnya saya ngomong 2 hal. Pertama, kalau kamu belum benar-benar yakin Yesus Tuhan, jangan baptis. Jangan, gak usah. Baptis itu bukan untuk banyak-banyakan jemaat. Itu pertama, gak butuh. Kita gereja butuh anak-anak muda yang dibaptis, atau orang, enggak harus anak muda, orang dewasa yang dibaptis tapi dengan kesungguhan. Itu yang kita butuh. Daripada orang-orang yang hanya ikut ritual baptis. Begitu. Yang kedua, orang-orang yang siap untuk mengikut Yesus, yang siap untuk hidup baru. Yang siap betul-betul untuk saya punya hidup baru. Saya mau supaya hidup saya diubahkan. Saya mau jadi ciptaan baru. Baptis. Kalau nggak siap, nggak usah. Tahun depan masih bisa. Kok nanti kalau udah mati sebelum tahun depan gimana? Ya nggak ada urusan. Karena baptis tidak menyelamatkan orang. Amin. Sama sekali tidak menyelamatkan orang. Yang menyelamatkan kita adalah iman di dalam Kristus.